Sebelum saya mau sampaikan sesuatu pewahyuan yang saya bukan mau berkhotbah, tetapi setiap Kamis ini saya dapat tuntunan dari Tuhan, dan itu doa saya. Khotbah banyak di YouTube aja cari ya, dan berbagai jenis khotbah yang menyenangkan, yang menyakitkan, yang sesat, yang apa banyak di YouTube, yang benar apa aja. Tetapi kita ini sekelompok orang yang visioner, harus benar-benar tajam dan tepat kepada sasaran. Nah, sebelum itu saya ingin supaya kita melihat satu tayangan video yang memang sengaja dibuat oleh seorang yang mengamati Indonesia dan seorang penggerak dunia, dan dia sekarang punya hati untuk 2BC. Namanya 2BC itu 2 billion children yang harus diselamatkan, 2 miliar anak-anak yang harus diselamatkan. Namanya Tom Victor, dia menginvestkan hidupnya untuk datang terus ke Indonesia dan sharing mengenai Indonesia di luar negeri. Mungkin kalian banyak yang nggak tahu, tetapi sebutnya dia sejarawan untuk gerakan doa di Indonesia. Tom Victor, mari kita saksikan. Hi, my name is Tom Victor. I live in Houston, Texas. My first trip to Indonesia was in 2002. Pastor Iman Santosa, Pak Iman, invited me to be a part of the National Prayer Conference out of Bandung. They expected, I think, to have 500 leaders, and we watched in amazement as so many more came. I think somewhere around 1,500 showed up and watched in amazement. Daniel Ponji was helping to facilitate that. That's where I first met him 20 years ago. But we watched, at the beginning of that week, there were 128 citywide prayer networks, and something happened that week. It grew to 223 citywide prayer networks, 95 new prayer networks birthed in a week. Leaders from 360 cities, I believe it was 11,000 leaders. Something was exploding in prayer in Indonesia. We watched as that grew to over 500 citywide prayer networks, prayer towers, intergenerational prayer, women's prayer, just this amazing gift of prayer and unity. That's why in 2010, John Robb and I came to invite Indonesia to host the World Prayer Assembly. We wanted to have this global gathering of prayer, mission, intergenerational, marketplace leaders. The leaders of Indonesia gathered, business, marketplace leaders, ministry leaders, synod leaders, intercessors, and they sensed that this was an assignment God was giving them. We wanted Indonesia to give away their gift of prayer and unity. And it ended up that we had in the National Stadium on the last evening. So finally in 2012 in May, 9,500 leaders came from 86 nations. We had this amazing prayer meeting on the last evening, 4 hours in the National Stadium. 100,000 people, including 20,000 children and 20,000 youth, but happening simultaneously in 378 other cities across Indonesia. We have never seen anything like that. Somewhere 4 million people gathered together. My Home was announced that night, launched, every person adopting their neighborhood to pray, to reach out in compassion, and to share the amazing good news through their testimony and through their witness, through their prayer. It's been my joy to watch this continue to grow and multiply, this gift of prayer and unity. So we had the 10-year anniversary just now. This time we couldn't gather 9,500 because of COVID restrictions, so we had 50 international leaders, 25 national level leaders from Indonesia. Indonesia is playing such a strategic role as a catalyst. Because of your gift of prayer and unity, God is birthing something in Indonesia that is blessing the nations. I just am so eager for the gift of Indonesia to become connected as family to the global missions, prayer, and intergenerational movements. That will require a laying down of our lives to overcome cultural barriers, language barriers, style barriers, to love one another. But you have such capacity. Thank you, Indonesia. We love you desperately. My heart is with you. Many of our hearts
Nah, kita lihat ujungnya ada di Perth, WPA. Jadi ini bukan gaya-gayaan, tapi pasti ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan nggak tuntun, nggak mungkin terjadi. Jadi bukan berarti kita semua harus pindahan ke sana dan kita harus berangkat ke sana, belum tentu. Tetapi adopsi di dalam hati Anda dan kandungan rohani Anda, karena ini penting sekali, karena perjalanan Indonesia menuju to the end of the world. Oke, saya minta Pastor Maya nanti untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas 8, agak panjang, makanya napas saya rada pendek, jadi Pastor Maya memang kurus masih, jadi bisa membantu saya. My daughter, lovely daughter, dan super kalau ketemu sama dia kebakar, kita gosong, nah semangatnya luar biasa. Lukas 8 ayat 22 sampai 25, dilanjutkan 26 sampai 39. Silakan. Thank you, Pastor Daniel. Lukas 8 ayat 22 mulai, angin tersebut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Dilanjut, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka menjadinya rantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi, sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka, bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya.
Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Thank you, Pastor Maya. Nah, ini bukan storytelling. Ya, ini firman Tuhan. Tentu ditulis ada pewahyuan, ada hikmat, ada tuntunan, ada teguran, ada kekuatan, ada pewahyuan. Nah, demikian segala sesuatu, setiap kejadian, setiap hari, dan setiap saat, setiap momen, bahkan setiap MK, pasti Tuhan ada maksud. Makanya kita harus berusaha bagaimana untuk memposisikan diri, yes, I'm ready. Hari ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Saya baru aja tadi menghadiri, bahkan saya sharing di acara Damailah Indonesia aku di Bandung yang luar biasa banget. Saya rasa betah beberapa jam di situ, dan saya membawa anak cucu saya untuk berdoa, dan ini pertama kali kata saya nggak expose cucu saya untuk di panggung supaya jadi terkenal. Tetapi ini merupakan satu komitmen aku dan cucu saya hari ini memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup saya, karena cucu saya kehilangan orang tuanya, papanya, dan saya kehilangan anak sulung saya. Itu pada tanggal 26 Desember 2021 yang lalu. Dan sebetulnya namanya Reza Sebastian, dan dia berulang tahun besok tanggal 18 Agustus. Jadi sebetulnya hari ini hari duka cita buat kami untuk merenung. Bahkan kadang mami mertua saya masih nangis-nangis, kata saya, hari ini hari kemerdekaan. Jadi Tuhan ngomong yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Dan saya melihat bagaimana cucu saya bisa berdiri itu dengan ya ada kepercayaan diri, meskipun rada shock sedikit karena demam panggung pertama kali di hadapan sekian banyak orang di panggung yang akbar begitu. Tapi dia berdoa, dan dia memakai kaos seperti ini, dan dia juga memakai kaos, saya juga memakai kaos ini, dan ini adalah ciptaan semua produksi daripada anak saya yang sulung almarhum. Dan semua selalu berbicara, aku anak Indonesia, aku bangga menjadi orang Indonesia. Dan sebetulnya merek dia tuh apa ya, di sini nggak ada, S45 itu semangat 45. Jadi saya katakan, wow, ini kita kalau 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Kalau kita tahun 45 nih, kita mengalami shifting dari tanggal 16 ke 17. Gimana kalau tanggal 17 Anda masih doa minta kemerdekaan? Harus doa berubah, sikap berubah. Kemarin aku dijajah, hari ini aku merdeka. Betul nggak? Nah, kalau kita di dalam hari kemerdekaan masih berdoa seperti budak, buat apa merdeka? Bahwa sebetulnya kemerdekaan itu datang dari Tuhan sendiri. Di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 35 dan 36, ayat 34 ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. So, apakah our nation still living in sin?
Nah, bukan siapa presidennya. Ingat, karena seringkali kita doa digiring oleh pidato, kampanye politik, propaganda, sehingga seringkali kita ini terpecah-pecah. Jadi malah kita bisa bermusuhan, kita saling menyerang satu dan yang lain. Dan bentar lagi, semua orang Kristen termasuk itu mengilahkan capresnya. Sehingga lama-lama kita secara tidak sadar, tidak sengaja, bahwa kita berbuat dosa, membunuh karakter si lawan politik. Doa itu harus clean hand. Saya bermaksud nanti saya baru ini aja lihat ya, saya punya kerinduan untuk nanti doa di Jakarta 3 capres saya akan undang untuk kita berdoa bersama-sama. Nah, kita sebagai orang Kristen tuh harusnya saya ngomong di jaringan doa nasional dan kita ini harusnya punya otoritas gereja tuh. Kita ini we are living here in Indonesia, we have the authority, bukan kita ini the second class of the citizen. Kenapa kita tidak dihargai? Karena kita tidak jadi garam, tidak jadi terang. Gak berfungsi. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, kita akan jadi hamba dosa kalau misalkan percuma hidup di dalam negara yang merdeka. Kalau kita hidup masih di dalam belenggu dosa. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. We are the son. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, sebetulnya kenapa kita harus jadi orang Kristen? Kenapa Anda nggak jadi Muslim? Kenapa nggak jadi Hindu, Buddha? Yes, kita tahu kebenaran. But are we living in the truth? Permasalahannya. Nah, dalam konteks ini ada satu shifting di mana Yesus di dalam perjalanan pelayanannya menuju ke seberang Danau Tiberias, mengalami gelombang yang luar biasa, badai ombak yang mau menenggelamkan mereka. Dan ini ngeri banget sampai murid-muridnya itu ngomong, guru-guru kita binasa. Bukan kita mau binasa. We are perish. Punah. Kalau kita jadi murid ya, ngomong begitu kurang ajar. Gila benar jadi murid. Dan Yesus itu tertidur. Nah, gimana menenteramkan daripada gelombang laut yang menakutkan itu? Bagaimana? Meribyuk, menghardik. Angin dan air yang mengamuk itu. Coba pelajari satu hal. Yesus kan bisa aja ngomong nggak usah meribyuk, nggak usah mengking. Tenang. Udah tenang. Tapi kenapa harus meribyuk? Karena sebetulnya destiny daripada Yesus itu mau cross the border ke Gerasa. Dan Gerasa itu bukan wilayah Yahudi. Out of territory. Gerasa itu adalah di luar teritori daripada Israel. Gerasa itu makanya banyak babi-babi. Gak mungkin lah orang Yahudi itu hidup di tengah peternakan babi-babi. Nah, ketika berjumpa dengan seorang yang dirasuk setan, nah, ketika ditanya siapa kamu,
Legion. Legion itu berapa ribu setan di dalamnya. Dan semua orang ketakutan karena orang yang dirasuk setan ini ada di kuburan. Kuburan itu berbicara mengenai kematian. Kuburan itu berbicara mengenai isolated, terisolasi. Kuburan berbicara mengenai no move. Kuburan berbicara mengenai kenyamanan. Meskipun dia sengsara, dia tetap nyaman di situ. Kuburan berbicara no movement. Kuburan berbicara mengenai tidak menyenangkan. Kuburan berbicara mengenai kematian dan tidak ada nafas. Tidak ada namanya lively, something yang hidup. Yesus datang ke situ. Lalu bisa-bisanya setan-setan ini memohon. Oh my God. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Pastor Maya bahwa di mana itu memohon. Setan-setannya itu ketika ia berkata, ayat 29, ketika ia berkata demikian, Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena roh itu sering menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai, dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat dan dia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata padanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Lalu karena ia banyak kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon, begging kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jurang maut itu kan tempat setan. Benar nggak? Tapi setan tahu bahwa ini belum waktunya untuk tinggal di lubang jurang maut itu. Itu yang disebut black hole. Jadi setan ini memohon supaya masuk ke babi-babi itu. Anda tahu babi-babi ini menerjunkan diri ke jurang itu, ke danau itu, karena hewan itu tidak pernah bunuh diri. Dibunuh sama kita. Yang suka bunuh diri itu manusia. Yuk kita pelajari. Kita sedang di musim mana? Kita cita-citanya mau jadi pendeta besar. Mau gereja yang dikasih 1 juta orang jemaatnya. Setelah itu apa? Kita harus melihat bahwa ini setiap saat itu ada musim. Setiap waktu itu ada ketentuan. Nah, kita lihat bahwa kita sedang memasuki satu musim yang Tuhan bawa untuk kita crossing the border. Saya tadi men-sharekan mengenai 4 dekade gereja yang pernah saya sharekan itu minggu kemarin. Tahun 1990 kita teraniaya, banyak gereja-gereja dibakar, pendeta-pendeta banyak dibunuh, orang Kristen banyak dibunuh, jihad-jihad pada muncul. Kita nggak sadar, banyak yang belum lahir, nggak tahu, Indonesia seperti yes, 1650 gereja dibakarin. Disitulah saya waktu itu muncul. Tahun 80-an sebelumnya ada Jeremia Rim, ada Ferisi Hombing, ada apa? Apalagi dari Bandung tuh banyak gerakan-gerakan. Damaris, ya itu KKR di mana-mana. Di El Osborne apa segala, Maurice Cerullo itu tahun 80. Tapi saya bercerita mengenai 4 dekade. Tahun 90-an gereja-gereja mengalami aniaya. Tahun 2000-an itu mulai bersatu, rekonsiliasi, ada unity di antara gereja Tuhan. Tahun 2010 sampai 2020 ada kematangan yang luar biasa di mana gereja mulai mengembang jadi mega church. Nggak ada dulu begitu duduk di satu gereja tuh bisa 3.000, 4.000, 5.000, 11.000. Kita lihat gereja sudah jadi mega church. Langsung 2020
Sampai 2022 lockdown. Kursi berdebu semua, mimbar berdebu. Alkitab jarang dikhotbahin lagi. Mulai online, gereja-gereja online mulai bertumbuh. Dan 2023 mendadak ada satu visi untuk 10 tahun ke depan. Dan Indonesia ini sedang menjadi negara kunci. 2000 mulai dari 2000 setelah pandemi mulai muncul keindonesiaan, kenusantaraan, mulai bangun IKN, bangun ini, bangun ini dan lain sebagainya. Tahu nggak bangun gereja sekarang kadang untuk satu sound systemnya aja bisa 15-20 miliar kebeli. Sampai saya ada tamu dari luar negeri datang ke gereja di Indonesia. Enggak ada gereja di dunia semewah ini, sampai satu kursinya juga bisa harga 12 juta. Oke, itu nggak salah. Kalian punya duit nggak salah. Daripada ngerampokin juga, itu bukan hasil rampok, itu bukan hasil korupsi. Fine. Kita beli aset, beli apa. Tetapi setelah 2023 ada satu acuan, cross the border. Nah, ketika crossing the border, cross itu salib namanya. Cross the border. Dan apa yang terjadi ketika crossing the border? Badai ngamuk. Emang air bisa langsung mendadak ngamuk? Memang angin langsung mendadak ngamuk? Bukan. Itu roh teritori. Roh teritorial mulai menyerang. Setan tuh nggak bisa bersatu. Yang harus bersatu itu kita, tapi susah. Umat Tuhan bersatu. Semua pengen jadi raja. Setan itu nggak pernah bersatu. Tetapi setan itu bisa tolong menolong. Setan itu memiliki teritori, Bapak Ibu sekalian. Nah, penduduk itu juga memiliki satu belief system. Yaitu tingkat kepercayaan di dalam dirinya kalau begini. Nah, murid-murid Tuhan itu banyak kan nelayan. Dia ngerti kalau angin sakal yang bagaimana. Ngerti. Saya pikir itu goblok banget nih murid-muridnya. Gue tuh pernah kesel juga. Tetapi karena aku sering ke Israel, jadi aku mengamati. Bener gak segoblok gini murid-muridnya? Gitu. Oh enggak Pak. Mereka tuh ngerti angin sakal yang membinasakan tuh Pak gimana. Oh, aku baru ngerti. Jadi ini ada angin yang mau membinasakan, ombak yang mau membinasakan mereka, dan mereka sudah bisa mengamati, dan mereka punya belief system di dalam otak mereka. Ini yang begini akan membuat kita tidak tertolong. I see. Mereka bukan orang goblok, bukan orang tolol. Mereka pintar, pengalaman. Nah, kita lihat di mana ketika ayat 24 Lukas 8, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, danau itu menjadi teduh. Ada apa di balik air, di balik udara? Kuasa gelap. Roh teritori. Anda tahu ketika kami mulai melakukan WPA di Perth, Australia. Kita nih nggak ngerti siapa kawan, siapa lawan, yang mana yang mau bantuin, yang mana yang mau jalan Tuhan, yang mana. Semuanya itu membingungkan dan membuat kita ini yang punya belief system yang begini akan hancur.
roh teritorial udah mulai masuk. My home Indonesia dilahirkan oleh gerakan doa sedunia. Big capacity. If you have no faith at all, kalau engkau nggak punya iman yang gede, how that you adopt? Bagaimana engkau bisa mengadopsi satu wilayah, satu kota, satu negeri? Anda akan dibingungkan, dibelenggu mulut kita dengan ketakutan yang super luar biasa, membingungkan kemana arahnya. Kalau sekedar angin ribut, sekedar badai ngamuk, ngapain Yesus harus menghardik? Tahu nggak, seringkali kita nih setuju dengan Lewiatan. Diombang-ambing, dipelitir, gini. Kita harus bicara saat ini. Diam kau. Dan usir si setan. Ada spirit di dalam itu. Ada kuasa gelap di situ. Kenapa Yesus tidur dengan damai? Karena dia ngerti. Setan itu ditaklukkan. Setan itu tinggal diusir. Tetapi yang sebetulnya yang Yesus katakan, di sini ke murid-muridnya, ia pun bangun lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Bukan kepercayaan hardik angin badai itu, bukan. Ngusir setan. Ini peperangan rohani. Alkitab ini bukan sekedar storytelling. Pernah kejadian begini, bahwa Yesus baik, Yesus ajaib, luar biasa. Tapi kita nggak pernah, seringkali kita nggak pernah praktekkan itu. Selalu hidup di dalam belenggu kekurangan ini dan itu. Kita selalu beri. Bapak Ibu sekalian, kalau tahu kekuranganku seperti apa, there is nobody even in the Zoom can help me. Benar-benar untuk menyalakan WP Allah, apa segala macam. You have faith. Saya katakan, wah ini mah udah bakalan gagal. Ini orang bakalan gini-gini. Ini mah bakalan begini. Saya mau menstop itu mulut-mulut yang orang gak percaya itu. Karena I walk by faith. Saya bukan Yesus. But I have faith in Jesus. Makanya kalau kita lihat di sini, kenapa di Gerasa, kembali ke Gerasa, karena di Gerasa ada something yang cross the border, di mana teritori yang di luar Israel harus diselamatkan. Makanya orang yang dirasuk oleh kuasa setan yang disebut legion ini, dia ngomong begini, apa urusanmu dengan aku? Ini ya. Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Murid-muridnya nggak pernah lo ngomong Yesus anak Allah yang maha tinggi. Setan ngomong begitu. Anak-anak Tuhan banyak yang ngeluh. Di mana Yesus? Aku lagi susah, kenapa nggak tolong? Jadi di sini setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke jurang maut. This is not the time, Jesus. Ini belum waktunya. Hei anak Allah yang mati. Jadi sebetulnya ada apa di Gerasa? Oke? Setan itu selalu membuat satu belief system. Tahu nggak nih? Australia itu punya belief system yang dibangun turun-temurun dari suku aborigin asli, bahwa penyembahan kepada ular tua.
dan Australia itu dibelenggu oleh ular. Oke. Nah, strategi setan di Gerasa juga membuat satu, itu namanya roh teritorial. Itu bisa menciptakan budaya. Anda yang tinggal di pantai-pantai, kadang Anda dengan yang tinggal di gunung itu rada beda kulturnya biasanya. Karena memang sudah terbiasa seperti itu. Menghadapi penduduk seperti itu, perilakunya, membuat acara-acara, upacara, dan sebagainya. Atau you live in the city and you don't care. Kalian nggak pernah peduli. Dan roh teritorial itu mengamuk terus di dalam diri Anda, di keluarga Anda, di perdagangan Anda, dan sebagainya. Kenapa juga Efesus itu ketika waktu itu mau ditunggang balikin oleh Rasul Yohanes dan juga Paulus ke sana, kenapa itu perlawanannya begitu luar biasa, bahkan teman sendiri juga gak bisa cocok. Roh teritorial. Kenapa ketika Paulus berjalan ke Roma sama kapal karam pecah? Kenapa menimpa Paulus? Karena di Roma satu sistem pemerintahan dunia. Jadi kalau kita lihat roh teritori ini menciptakan budaya, kultur, belief. Nah, lalu menciptakan sistem untuk percaya hal seperti itu, dan roh teritori itu bisa menebarkan satu ketakutan buat kita. Lu move, lu kalau move, lu kena serangan balik. Makanya jangan ngomong seringkali kita kena serangan balik. Emang kita nggak percaya bahwa kita ada kuasa dalam diri kita? Jangan ngomong kalau soal kutuk, kita ini sepertinya terkutuk. Loh, buat apa Yesus mati di atas kayu salib? This is about the time kita harus bangkit menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Menang di atas problema, menang di atas setiap badai gelombang. Yang penting destiny tercapai. Strategi setan roh teritori itu mengontrol pikiran manusia, menjauhi kebenaran, membelenggu setiap pikiran. Nah, itu strategi setan. Kalau strategi Tuhan apa tuh? Kemerdekaan, pembebasan, penyelamatan, transformasi ke arah yang transformasi lingkungan, itu menuju ke arah yang lebih peaceful. Kenapa waktu itu bisa Paulus mau ke Roma juga bisa kapal karam digigit ular di Malta? Di Malta Paulus digigit ular, harusnya mati. Tapi itu sampai ngegelantung, ularnya itu ngegelantung di tangan Paulus, dan orang melihat matilah Paulus. Dan ternyata Paulus hidup terus. Dan ini yang membuat orang bingung. Kok bisa? Dia dukun siapa? Kok hebat banget kuasanya? Dia digigit ular berbisa, ngegelantung itu ularnya, tapi tetap hidup. Nah, kita lihat di sini. Yesus dan murid-muridnya terkena badai sebelum mendarat di Gerasa. Apa sih maksudnya ya? Yesus itu take a risk, mengambil resiko. Mungkin ada seberapa di antara Anda diam terus karena nggak mau ngambil resiko. Dan Anda tinggal di kuburanmu sendiri. Kuburan yang membuat semua talenta, semua potensi dalam hidup kita terkubur dan dibelenggu. Kuburan itu apa sih? Kuburan itu adalah zona nyaman, isolated, terisolasi, tidak bergerak, no move,
mati rohani, auranya aura ketakutan. Never cross the border, don't go too far from the grave, ya, from the itu kuburan dari lokasi kuburan. Orang gila itu nggak mau keluar dari pagar kuburan. Tidak pernah mau multiplikasi karena orang gila itu nggak pernah unity. Tahu nggak ketika waktu itu seorang hamba Tuhan pergi ke rumah sakit jiwa di kota Bandung. Dia dibawa sama dokternya dan dia melihat ratusan orang gila. Ada yang ketawa, ada yang kentrong-kentrong panci, ada yang gini, ada yang ngamuk, ada yang jalan, ada yang diem terus 1000 bahasa. Hamba Tuhan ini ketakutan. Aduh, ini kok dilepas gak diranteng semua? Ini gimana? Aku di sini berbahayakah? Dokternya ngomong, dokter syaraf, jangan takut Pak Pendeta. Orang gila itu nggak pernah unity. Jadi kalau kita nggak mau unity berarti, nah bukan saya ngomong, ya, bukan saya ngomong. Gak mau unity, orang apa? Karena dia protek dan ini punyaku, kuburan ini punyaku. Nah, coba kalau ada satu orang lagi tinggal di kuburan, kalau nggak dicakar dia, marah dia, diusir. Ini teritoriku. Jadi kita lihat kuburan itu ada kekuatan, tidak ada kekuatan korporat, tapi roh teritorial. Ketersendirian, isolated, lumpuh, tidak ada pergerakan sama sekali. Yang gawat sekarang gereja kalau never move, Anda sudah terisolasi. Tinggallah di kuburan. Makanya Roh Kudus itu progresif. You will receive power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan Roh Kudus akan memberikan menjadi booster, dan engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Judul khotbahnya don't move, jangan move, dah. Tidak ada namanya setan melawan setan, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tuh punya kekuasaan teritorial, denome namanya, denominasi. Ini my territory. Di mana-mana heran, setan tuh nggak pernah bertempur dengan setan. Ya itu mah kalau setan itu udah sifatnya begitu ya. Tetapi di mana-mana orang Kristen memusuhi orang Kristen, nggak ada kesatuan. Mencela khotbahnya orang lain. Inilah gitu. Dia mau berubah, padahal berubahnya bukan ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang lebih mati. Mati apa? Visinya. Berjalan gak ada arah. Semakin mati, semakin frustasi dia. Tidak memiliki goal setting. Orang gila itu gak pernah punya goal setting hidupnya. Dan merasa berkuasa. Dia menjadi somebody yang benar-benar merasa bahwa dia harus kontrol semuanya. Nah, kalau babi-babi ini bisa mencemplungkan diri, 2000 babi itu, bukan si babinya yang bego atau tolol. Karena babi itu nggak pernah bunuh diri. Babi itu dipanggang sama kita, dipotong sama kita, dibikin rica-rica sama kita. Tetapi ada roh di dalamnya. Roh itu tidak mau move. Aku mau mati di sini saja bersama babi-babi ini. Karena dia nggak berani, dia nggak bisa mati. Babi-babinya mati. Nah, kalau kita lihat ketika orang Gerasa ini disembuhkan, orang dirasuk setan ini disembuhkan, dia berpakaian rapi,
Nggak cutting lagi. Cutting itu sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda, remaja tuh cutting pakai silet ya ininya. Aduh ngeri banget gitu ya. Itu cutting himself with the stone. Itu roh legion sebetulnya. Nah, jadi ketika dia udah nggak pernah cutting lagi, dia udah berpakaian rapi, dia nggak dirasuk setan, ngomongnya udah benar. Lalu apa yang terjadi? Yesus diusir sama orang-orang waras. Kenapa ya? Karena masyarakat lebih suka hidup dalam belenggu. Melihat orang dirasuk setan udah terbiasa. Kita ngelihat mahasiswa banyak cutting, bunuh diri, remaja, banyak kan Kristen lagi. Iya, udah biasa musim ini. Jangan-jangan kita yang di kuburan nih semua. Gak ada sense of urgency. Tuhan memerdekakan kita. Supaya kita open mind. Kita bisa melihat dengan kacamata Tuhan. What is love? Apa kasih? Kita bisa melihat cara pandang yang berbeda. Kita ini orang yang punya otoritas. Kita ini tidak terintimidasi, tetapi kita bisa mengusir setan. Tuhan memerdekakan orang Gerasa ini. Ketika yaitu orang Gerasa yang dirasuk setan itu waras, eling, nggak edan lagi, malah Yesus yang diusir. Lalu orang itu berkata, mau ikut kepada Tuhan Yesus, dan Yesus katakan, no, stay, pulanglah ke rumah. Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota, keluar dari graveyard, keluar dari kuburan, lokasi kuburan, pergi ke kota dan memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Maksudnya setannya udah hilang, kita bisa move. Bukan berarti kita nggak move itu karena gini-gini, tetapi bisa juga oleh karena kemalasan, tidak mau berbuah. Nah, apa yang terjadi dengan orang Gerasa? Bukankah ini penginjil pertama di luar Yahudi? Why we cross the border? Kadang kita melihat, dipikir Australia itu negara Kristen. Enggak. Hukum pemerintahnya udah melawan Tuhan. Saya nggak tahu mau dibawa kemana lagi. If I go alone, let me go alone. If there is nobody, I don't like. If somebody want to follow me, good. Karena kita ngerti tujuan. Saya nggak ngerti nanti setelah dari birth, ini udah mulai sounding Amerika Selatan. Oh my God, ini aja belum selesai. India, terus udah gitu Nigeria, baru ke Yerusalem WPA tahun depan. Aduh, udah nggak kepikiran. Ya memang nggak usah dipikirin. Karena cross the border itu karena Tuhan yang membuat terobosan, bukan kita. Kita nih emprit, nggak bakalan bikin terobosan. Kita nih keok sebelum berperang. Nggak ada rasa kepahlawanan di dalam diri kita. Kita nyanyi Indonesia merdeka, Indonesia ya kemerdekaan Indonesia. Kita nyanyi Indonesia tanah air beta. Aku siap mati di sini. Mana? Buktikan. Kalau dulu, zaman dulu Bung Karno itu bisa melihat namanya pemuda Yohanes Leimena. Dia respect dengan segenap hati karena dia itu Bung Karno ada paham Mahatma Gandhi ya dulu ya. Nah, dia dua orang besar ini tuh menghargai Yesus.
kuat. Itu tuh apa tuh, figur Yesus tuh jadi idola buat dua founding father ini tuh. Dan ketika Bung Karno selalu bertemu dengan Yohanes Leimena, dia ngomong, Mister Yohanes Leimena, setiap kali aku melihat kamu, aku seperti melihat Yesus dari Nazaret. Kalau seandainya waktu itu Mahatma Gandhi melihat gereja tidak seperti itu, tidak seperti sekarang juga, mungkin dia udah menjadi orang Kristen. Tapi di gereja terlalu banyak politik, terlalu banyak keras, terlalu banyak perbedaan antara orang kaya, orang miskin. Apa bedanya dengan kasta? Apa bedanya kelas Wahid dengan kelas Misbar? Nah, kita harus ngisi kemerdekaan ini sampai kapan? 78 tahun. Saya katakan begini, kita mengalami satu shifting, the shadow of death ketika pandemi. Bersyukur kok kita masih pada hidup. Anda lihat tadi di movie tadi banyak yang sudah almarhum dan almarhumah. Bahkan beberapa di antara mereka dipanggil Tuhan ketika wabah pandemi COVID. Kalau kita masih hidup, oh my God, kita bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Oh my God. Kita masih hidup, apa yang akan kita isi kemerdekaan atas bangsa kita? Kita nggak mau lahir di sini, tetapi Tuhan lahir. Cucu saya tadi doanya begini, aku bangga menjadi anak Indonesia, aku lahir di kota Bandung. Mari, NKRI ini dari Tuhan. Jangan dimain-mainin. Kita ditempatkan oleh Tuhan. Go home. Di mana rumah? Dan pergi ke kota. Kita ada urapan. Kita ada kuasa. Kita ada hikmat dan pengertian. Kita ada otoritas dan kuasa. Dan kita memiliki hak-hak kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita. You are greater than what you think. Anda lebih hebat. Anda lebih super daripada apa yang Anda pikirkan. Sorry, seringkali kita melemahkan diri kita. Atau kita melihat orang itu bisanya segini. Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus memandang seperti kita memandang, hancur kita. Gak bakalan selamat. Kita ini gak ada yang layak satupun. Yesus melihat seorang pelacur. Oh my God. Kenapa Yesus mau pergi ke Samaria? Karena ada seorang perempuan di sana yang akan membebaskan. Orang dirasuk setan untuk pergi untuk membebaskan Gerasa. Lalu Yesus naik perahu dan meninggalkan mereka. Tuhan meninggalkan kita. Allah Immanuel selalu menyertai kita. Tetapi Tuhan membuat kita tinggal, bukan meninggalkan. Yesus membuat kita tinggal di kotamu, di bangsa kita. Untuk apa? Menjadi transformator, multiplikator yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.